Ini pil pahit, jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak. Kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak. Makanya begitu di framing saya jawab aja, gini aja lah, ukurannya 3, saya bilang. Ada deal gak saya? Terus ada perintah gak dari saya? Dan ketiga ada aliran dana gak? Gitu loh. Misalnya begini, perintah, tanya aja ke mereka yang pernah gak ada perintah dari saya untuk tidak men-take down ke 10 tersangka itu ya? Tanyain di Komdigi. Pegawai Komdigi amankan 1.000 situs judi online dan raup 8,5 miliar rupiah. Pantas aja judul tumbuh subur. 22 orang sudah ditetapkan jadi tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Mereka adalah 10 pegawai Komdigi, 8 warga sipil, dan 4 bandar judi online. Lalu siapa saja para tersangkanya dan apa saja ya perannya? Sepuluh oknum pegawai dan staf ahli Komdigi ditangkap karena menyalahgunakan jabatan dengan tidak memblokir operator judi online yang sudah mereka kenal. Salah satu pegawai Komdigi yang identitasnya masih dirahasiakan mengaku dari 5.000 situs judi online yang dia tangani, 4.000 dilaporkan ke atasan untuk diblokir. Sedangkan 1.000 situs lainnya dia jaga agar tetap aktif dan tidak diblokir. Dari hasil membackingi situs judi online ini, ia bisa meraup keuntungan hingga 8,5 juta rupiah dari setiap situs judi online yang tetap beroperasi. Jadi dengan 1.000 situs, ia bisa mengantongi 8,5 miliar rupiah per bulan. Ini pil pahit, jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak. Kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40-50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdigi akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Hingga kini polisi belum mengungkap identitas semua tersangka secara lengkap. Namun dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap peran para tersangka. Demi kelancaran bisnis kotornya, para bandar judol membayar pegawai Komdigi itu secara tunai dan juga melalui money changer. Polisi berhasil menangkap salah satu DPO berinisial HE di salah satu hotel di Jakarta Selatan, yang merupakan pemilik situs judi online Keris 123. Selain menjadi bandar, HE juga berperan sebagai agen yang mencari pemilik situs judi lain yang ingin situsnya tetap aktif tanpa diblokir Komdigi. Dari pemeriksaan, terungkap bahwa para pemilik situs judi diminta membayar 23 juta rupiah hingga 24 juta rupiah agar situs mereka tidak diblokir. Polisi juga sudah menetapkan sejumlah orang sebagai DPO yang diduga terkait dengan HE. Hingga kini, polisi telah menyita berbagai barang bukti, aset, hingga memblokir rekening para tersangka yang ditaksir mencapai hampir 80 miliar rupiah. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengungkapkan bahwa pegawai yang terlibat judi online telah diberhentikan. Kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah
terverifikasi. Untuk saat ini masih 11, namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah. Pak Ketua yang terhormat, kalau sudah 7 hari dan surat penahanan sudah keluar secara resmi, maka kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS. Polisi mengungkap bahwa kasus penyalahgunaan wewenang pegawai Komdigi terbongkar setelah menyelidiki situs bernama Sultan Menang. Dari 2 orang tersangka yang ditangkap di awal, terungkap adanya keterlibatan pegawai Komdigi dalam kasus ini. Ex-Menkominfo Budi Ari Setiadi menyatakan sudah lakukan pencegahan internal terhadap pegawai nakal. Kala itu, ia sudah curiga dan kerap mendapat informasi bahwa ada yang tak beres. Oleh karena itu, Budi Ari mengakalinya dengan melakukan rotasi tim per 3 bulan sekali. Berarti dia udah main sebelum saya, Mak, jadi menteri dong. Memang dari yang tersangka itu saya udah curigain, karena waktu itu saya udah pindahin tuh. Dan saya setiap 3 bulan rotasi tim itu. Itu ada beberapa tersangka yang saya udah curigain, udah waktu zaman saya masuk, ini banyak masukan, dia orang pindahin. Karena dia Tenggarai, dia bermain. Jadi udah kedeteksi dulu? Saya udah deteksi, makanya dia udah sebenarnya udah nggak ada jabatan. Tapi itu nggak ada jabatan dia main lagi mempengaruhi itu kan, ini udah kayak virus. Pak Budi tahu itu sejak kapan ya? Maksudnya tahu kecurigaan bahwa ini orang-orang ini bermain di belakang? Informasi dari banyak pihak, gaya hidupnya, masuk pejabat eselon Sejak 3, 4 dari masuk. Pak Menteri ini begini, gaya hidupnya begini, gaya hidupnya begini. Masuk pegawai eselon 3, eselon 4, gaya hidupnya mewah, apa. Di media sosial banyak seruan agar Budi Ari turut diperiksa karena kasus ini berlangsung sejak periode kepemimpinannya di Kominfo. Namun Budi tegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam kasus judi online dan siap memberikan keterangan kepada pihak kepolisian jika diperlukan. Ia juga menekankan komitmennya dalam memberantas judi online. Makanya begitu diperemeng saya jawab aja, gini aja lah, ukurannya 3, saya bilang. Ada deal gak saya? Terus ada perintah nggak dari saya? Dan ketiga ada aliran dana nggak? Gitu loh. Misalnya begini, perintah. Tanya aja ke mereka yang pernah nggak ada perintah dari saya untuk tidak men-take down. ke 10 tersangka itu ya? Tanyain di Komdigi. Kalau ketemu mereka malu sama saya. Kenapa? Mereka mengkhianati kepercayaan yang saya berikan. Kita udah percaya, mereka melakukan tugas, mereka mengkhianati saya. Bukan mengkhianati saya aja loh dia. Dia mengkhianati institusi loh. Judi online makin mengkhawatirkan benar adanya. PPATK menyebut, jika dahulu masyarakat deposit 100 hingga 200 ribu rupiah buat judol, kini 70% penghasilannya dipakai untuk judol. Bahkan, transaksi perputaran judol pun terus meningkat setiap tahunnya. Yang lebih miris, pasien kecanduan judol di RSCM naik 2 kali lipat pada 2024. Kepala Departemen Psikiatri RSCM, Dr. Kristiana Siste mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima hampir 100 pasien yang menjalani rawat inap di RSCM imbas kecanduan judi online. Sementara pasien yang dirawat jalan bahkan mencapai 2 kali lipat dari angka yang dirawat inap. Jadi yang pertama itu tentu dari sisi demand-nya itu, dari sisi masyarakat ya, modal 1 juta, 2 juta sampai dapat 100 juta kan gitu ya. Nah ini kan harus diberikan satu edukasi, pemahaman yang melibatkan semua pihak ya. Kemudian tentunya mungkin juga yang mengendorse nih, ini kan juga harus ditelusuri, diungkap gitu ya, atau mungkin juga dikenakan sanksi juga gitu. Kemudian yang ketiga ya tentu juga dari sisi pemerintah ya, pemerintah penegakan hukumnya harus tegas. Tadi misalnya yang kalau kita bicara bandar-bandar ini kan juga harus diselidiki nih di mana nih. Ya setidaknya kalaupun misalnya agak kesulitan untuk menjangkau bandar yang ada di luar negeri, paling tidak di Indonesia kan pasti mereka ada kaki tangannya gitu. Nah kaki tangannya inilah dulu yang kemudian kita putus gitu ya. Kalau nanti kita putus, kita jebloskan ke penjara gitu ya. Sambil kemudian tetap ditelusuri juga ini siapa bandarnya gitu ya. Judi itu kan juga ada perputaran uang segala macam gitu ya. Nah, ini kan ada PPATK yang bisa juga men-trace ini uangnya kemana, berapa besar gitu. Kemudian juga diblokir kan gitu ya. Agar memang seluruh mata rantai ini kita tutup gitu.
pemerintah melalui Kementerian Kombiji itu sudah memblokir 10.000 rekening yang terafiliasi dengan judi online. Ini merupakan kerjasama kemarin kita dengarkan Otoritas Jasa Keuangan dengan Kemkombiji, dan 283.230 konten judi online juga sudah diblokir. Dan ini sangat serius, dan Pak Prabowo dalam sidang kabinet kan mengatakan kami minta kepada Kejaksaan Agung, kami minta kepada Badan Intelijen Negara, kepada Kepolisian, kemudian BPKP untuk fokus mencegah dan memberantas judi online, narkoba, penyelundupan, korupsi. Kami kira ini untuk pertama kalinya ya dalam sejarah kita yang ditangkap itu langsung ASN, orang yang bekerja di pemerintahan yang bertugas untuk memblokir situs judi online, namun tidak memblokir semuanya, malah memanfaatkan tugasnya itu untuk mendapatkan uang. Dan kita lihat kan uangnya sangat besar sekali. Nah, saya kira ini satu terobosan yang sangat besar. Judi online terus meraja meski diberantas berkali-kali. Tak sampai kapan begini bila ada oknum yang melindungi? Akankah kita segera melihat akhir dari permainan ini? Atau terus terjebak dalam jerat judi?